Bis antar kota antar provinsi, AKAP, atau bis antar kota dalam provinsi, AKDP, menjadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Tak heran ada banyak perusahaan bis yang lahir di berbagai penjuru Indonesia, termasuk 5 kabupaten, kota di wilayah Karesidenan Banyumas. Perusahaan bis asal Karesidenan Banyumas berdiri seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat. Berikut deretannya seperti dilansir dari berbagai sumber. Dilansir dari www.buspariwisata.id, Bus Pariwisata Muda Belia 98 merupakan bus pariwisata yang berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Bus pariwisata ini melayani transportasi wisata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. Bus Pariwisata Muda Belia 98 Trans melayani antar jemput, drop bandara, trip wisata, wisata ziarah, kunjungan industri dan atau menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Unit Big Bus Pariwisata Muda Belia 98 menggunakan bodi bus menggunakan karoseri Adiputro. Alamat Karangkobar Kidul, Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mentari Trans bergerak di bidang barang dan jasa terutama jasa transportasi darat diantaranya travel, shuttle, charter armada, pengiriman paket, dan pariwisata, yang berdiri pada tahun 2019. Mentari Trans disupport dengan armada baru. Alamat Bus Mentari Trans di Dusun 2, Panikan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53.381. Dilansir dari berbagai sumber, PO Pancajaya Bis yang terkenal di era 80-90-an merupakan era kejayaan PO Pancajaya. Perusahaan bus ini adalah PO ternama di masanya sebelum kompetitor lainnya. PO ini bergarasi di lokasi perempatan Tanjung Purwokerto. Bis ini banyak bermesin Mitsubishi dan berbodi karoseri Trijaya Union. Perusahaan bis ini punya trayek Jakarta Purwokerto Cilacap. Inilah penampakan bis legend Purwokerto Pancajaya di Simpang Jomin Cikampek pada arus mudik tahun 1996. Dilansir dari trikusumatravel.wordpress.com, Trikusuma Travel adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi dengan spesialis angkutan antar jemput, baik AKDP maupun AKAP. Trikusuma berdiri sejak tahun 1988 dan merupakan travel tertua di wilayah Banyumas sehingga kami memang sudah sangat berpengalaman bertahun-tahun. Selain itu perusahaan kami juga menyediakan layanan pengiriman paket sesuai dengan trayek dan jalur Trikusuma Travel sekarang ini meliputi Purwokerto, Semarang PP Purwokerto, Yogyakarta PP Purwokerto, Solo PP Purwokerto, Salatiga PP Purwokerto, Jakarta PP. Dengan semboyan, nyaman sampai tujuan, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dengan kru dan armada yang terbaik. Selain armada tersebut di atas, tersedia juga armada bus, yang termasuk di dalam manajemen Trikusuma Group, yakni manajemen Tristar. Dilansir dari enews.id, PO bis asal daerah Ngapak berikutnya adalah PO Satria Muda yang didirikan Darwoto 2008 dan berbasis di Karanggayam, Banyumas. Meski tak berasal dari Purwokerto, tapi bus ini menjadi andalan wong Ngapak dalam bepergian. Perusahaan ini berfokus pada layanan bus pariwisata dan merupakan bagian dari PO BGS Trans. Untuk kenyamanan penumpang, bus ini memiliki sasis Hino RK8 dan Scania Optikrus K410.
Dilansir dari kupu-kupuayu.com, sejak didirikan pada tahun 2014, Kupu-Kupu Ayu telah berkembang menjadi salah satu perusahaan bis terkemuka di Jawa Tengah, khususnya Purwokerto. Kemudian dilansir dari enews.id, dengan awalnya memiliki 3 unit bis, perusahaan ini juga awalnya hanya melayani perjalanan pariwisata karena belum mengantongi izin trayek. Namun, berkat keuletan Roy Dani sebagai pemilik perusahaan, kini Kupu-Kupu Ayu semakin berkembang. Kini, PO tersebut juga sudah memiliki izin trayek. Salah satunya adalah rute Wonosobo Bekasi PP. PO Kupu-Kupu Ayu berkantor pusat di Jalan Gerilya Barat 731, Purwokerto, Jawa Tengah, dan telah membuka kantor cabang di Jalan Narogong Raya 14, Bekasi, Jawa Barat, untuk memudahkan konsumennya. Dilansir dari enews.id, PO bis berikutnya yang berasal dari daerah Purwokerto adalah Sinarmas Transport yang melayani pariwisata. Bis ini dikenal dengan corang seperti macan tutul dengan warna kuning dan corak hitam. Untuk armada Big Bis, PO Sinarmas menggunakan sasis dari Mercedes-Benz dan Hino, sedangkan bodi bus dipercayakan kepada karoseri Adiputro dengan menggunakan model Jetbus. Sebagai penyedia jasa bus pariwisata, PO Sinarmas Transport masih eksis dan bermarkas di Jalan Pahlawan nomor 11 Agang X, Tanjung, Banyumas, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah. Bis pariwisata asal Purwokerto ini sudah dikenal oleh sebagian besar wong ngapak yang diandalkan untuk perjalanan wisata, study tour, rapat kerja, dan sebagainya. PO Yudhistira didirikan oleh Andri yang merupakan warga asli Purwokerto. PO Yudhistira sendiri memiliki berbagai pelayanan mulai dari bus besar, bus medium, hingga mobil travel untuk kebutuhan wisata. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu andalan wong ngapak untuk melakukan berbagai perjalanan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Kebon Tebu Berkoh, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Brilian dimulai dari sebuah biro perjalanan yang didirikan Rizky Burhan Prabowo di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 2013. Tinggal di sekitar Terminal Lama Purwokerto, membuat dia cukup dekat dengan bisnis transportasi. Dari biro perjalanan tersebut, Rizky kemudian mencoba terjun ke bisnis transportasi. Alasannya, karena di sekitar Banyumas terdapat banyak destinasi wisata menarik yang layak ditawarkan kepada masyarakat. Jadi permintaan pasar kala itu cukup baik, katanya seperti diunggah channel YouTube Kueng Club pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. Namun untuk bisa menjual destinasi wisata tersebut, Rizky menilai diperlukan akses transportasi yang layak bagi traveler. Alasan inilah yang membuat dia mendirikan PO Brilian yang awalnya mengandalkan bis berukuran medium. Pada tanggal 1 Juli tahun 2016, PO Brilian mulai bermain di sleeper class yang kala itu memang belum populer di Indonesia. Rute yang dilewati kala itu adalah Jakarta Purwokerto, Jakarta Purbalingga, Jakarta Wonosobo, hingga Jakarta Banjarnegara. Bis milik PO Brilian kala itu mengandalkan sasis Hino RK 260 dengan bodi Jetbus 2 plus rancangan Adiputro. PO bis tersebut kemudian menyulap bis itu hingga memiliki 20 tempat tidur dengan panjang 190 cm dan lebar 90 cm. Masing-masing tempat tidur dibekali dengan bantal, selimut, TV 14 inci, Wi-Fi, sandal, hingga makan malam. Sayang, dalam perjalanannya banyak pihak yang mempermasalahkan soal keamanan dan perizinan sleeper class ini. Pada 2017, perusahaan otobis ini menghentikan operasi sleeper class karena tersandung masalah perizinan.
Meski begitu, PO bis yang tercatat sebagai pelopor sleeper bis di Indonesia ini masih beroperasi dan fokus di perjalanan wisata. Dilansir dari liputan6.com, foto di dinding warung bakso itu tampak legend. Sebuah bus, disebut dengan bus kepala buaya, dengan latar belakang Terminal Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah, tempo dulu. Namanya pun bukan terminal, melainkan stasiun. Tertulis besar-besar sebagai latar, Stasiun Bus KR Pucung. Ejaan lama yang meneguhkan bahwa foto itu memang berasal dari zaman bahela. Hingga era 1990-an, sebagian warga memang masih menyebut terminal sebagai stasiun, stamplat, atau bahkan koplak untuk ukuran pemberhentian yang lebih kecil. Bus Estu, sejak puluhan tahun silam, sudah beroperasi melayani rute Majenang Kebumen. Armada lain yang juga dimiliki oleh keluarga yang sama juga beroperasi di wilayah ini, sedulur dan tiga darah. Cikal bakal Bus Estu dimulai pada zaman prakemerdekaan. Kala itu, nama armadanya adalah EMTO. EMTO sendiri merupakan singkatan dalam bahasa Jerman, yang ia sendiri tak mampu mengingatnya. Pemilik Bus Estu, Yosef Budi Wiharja mengatakan, awalnya perusahaan transportasi itu didirikan oleh kakeknya, Oi Kim Chin. Selanjutnya, diteruskan kepada sang anak, atau ayah Budi, Oi Chang Chin. Itu adalah kendaraan tempur yang diubah menjadi kendaraan angkut sipil. Itu untuk mengirim barang sampai ke Bandung, kata Budi, di kediamannya di Majenang, Cilacap. Kemudian dilansir dari gatra.com, bahkan, pada masa kemerdekaan armada EMTO adalah salah satu kendaraan yang digunakan untuk memindah dokumen negara. Saat ibu kota boyong dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda. Pemindahan ini penuh risiko. Pasalnya, Jakarta dan Jawa Barat menjadi kekuasaan kolonial Belanda. Menurut dia, nyaris semua masyarakat di jalur Bus Estu paham kapan waktu Bus Estu melintas. Pada zaman dulu, bahkan banyak warga yang membatalkan perjalanan jika Bus Estu tak beroperasi atau kena masalah di jalan. Maklum, waktu itu kan jalannya tidak sebagus sekarang. Mereka membatalkan perjalanan, ujarnya. Budi mengatakan armada Estu jadi bus sejuta umat. Pasalnya, penumpangnya beragam, mulai dari PNS, pegawai, karyawan, hingga petani. Petani boleh membawa hasil buminya dengan bus ini. Karenanya, ada guyonan, tidak mungkin terjadi perampokan atau pencopetan, karena penumpang Estu selalu bersenjata. Petani kan bawanya golok, sabit, pacul, ya pasti aman ini bas, ujarnya. Saman adalah perusahaan bis asal Cilacap, Jawa Tengah. Dilansir dari kanal YouTube Dimas Adi Setiawan, perusahaan bis Aman beralamat di Jalan Lemartadinata, Cilacap, Jawa Tengah, dan pada tahun 2011 perusahaan bis Aman diakuisisi oleh perusahaan bis Sumber Alam dari Kutoarjo, Purworejo. Dengan diambil alihnya perusahaan bis ini maka livery pun ikut berubah menjadi seperti livery bus Sumber Alam namun berwarna hijau. Bis ini sempat mewarnai jalur selatan Jawa, namun bus Aman sekarang hanya tinggal kenangan. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Bis Utama adalah perusahaan bis asal Cilacap, Jawa Tengah. Perusahaan bis Utama bergarasi utama di Jalan Jenderal Sutoyo, Cilacap. Perusahaan bis Utama dahulu eksis melayani rute Cilacap-Yogyakarta. Sayang saat ini bus ini sudah tidak ada lagi dan hanya tinggal kenangan. Dilansir dari riantransport.com, PT Rian Agung Abadi adalah perusahaan penyedia jasa transportasi yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas yang dikeluarkan oleh kantor notaris Dona Sintia Dewi, SH, MKN.
Nomor Akta 05 tanggal 28 Februari tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 00100127 AH01.01 tahun 2015. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, kami hadir untuk memberikan kenyamanan dalam perjalanan Anda dengan pelayanan yang optimal dan prima serta para pegawai yang cakap dalam bidangnya dan bertanggung jawab. Disiplin waktu juga kami utamakan untuk kenyamanan bersama. Alamat PO Rian Transport Cilacap berada di Jalan Gatot Subroto nomor 148, Wanasari, Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53.212. Visi PO Rian Transport Cilacap adalah menjadi perusahaan nasional yang menyediakan jasa transportasi, sehingga menjadi aset nasional yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara Indonesia. Misi PO Rian Transport Cilacap ialah 1. Menyelenggarakan jasa angkutan umum akap dan pariwisata yang mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan yang prima sesuai dengan standar pelayanan. 2. Memaksimalkan pertumbuhan nilai perusahaan, efisiensi, dan mensejahterakan karyawan. 3. Menjadi mitra yang bisa dipercaya oleh masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi angkutan darat. 4. Menyediakan jasa dan kualitas terbaik untuk bidang jasa angkutan penumpang umum, karyawan, dan pariwisata. Tujuan PO Rian Transport Cilacap adalah 1. Menyelenggarakan usaha di bidang transportasi dengan hasil kerja yang memuaskan customer. 2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan daerah. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perjalanan wisata ke berbagai tempat. 4. Membuka lapangan pekerjaan. Dilansir dari duniabis.com, perusahaan otobus Bintang Estu Terang BES adalah perusahaan otobus asal Gandrung-Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Awalnya BIS ini adalah perusahaan angkutan travel untuk jurusan Sidareja Jogja dan Pangandaran Jogja. Seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat yang berpergian dari dan ke Sidareja, BIS berani membuat trayek dengan bis medium atau sedang yaitu dengan trayek Sidareja, Jogja. Tahun 2015, perusahaan otobus Bintang Estu Terang BES mulai bergerak dalam layanan persewaan bis pariwisata untuk jalur seluruh Indonesia khususnya wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok. Dengan mengedepankan pelayanan yang prima sebagai prioritas utama serta didukung kru baik sopir maupun helper yang profesional dan berpengalaman, akan siap melayani Anda mengunjungi tempat-tempat wisata dan destinasi pilihan Anda. Selain untuk pariwisata, BIS juga melayani bus antar kota untuk jurusan Sidareja Yogyakarta Wangon. Jalur yang dilewati untuk rute Yogyakarta ke Sidareja dan sebaliknya adalah Yogyakarta, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Buntu, Wangon, Kawunganten, dan berakhir di Sidareja. Kemudian dilansir dari bestpremium.co.id, PO BES, Bintang Estu Terang, adalah perusahaan jasa yang bergerak pada bidang transportasi darat, dengan branding BES Premium fokus melayani rute Sidareja Jakarta, Kawunganten, Jakarta PP. Kami selalu berusaha memberi layanan terbaik untuk konsumen dengan armada terbaik dan harga yang kompetitif. Alamat PO Bintang Estu Terang berada di Jalan Ciloning, Gandrung-Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Bis Pariwisata Maju Lancar Utama merupakan sebagian dari bus wisata yang ada di kota Cilacap. Bis Pariwisata Maju Lancar Utama letaknya di Kabupaten Cilacap bagian barat yaitu di Kecamatan Cipari.
Bis pariwisata maju lancar utama ini memiliki beberapa bis besar dan juga bus pariwisata medium. Bis maju lancar utama melayani paket wisata keluarga, ziarah Wali Songo ataupun paket wisata biasa. Untuk informasi, PO Maju Lancar Utama Cilacap ini berbeda dengan PO Maju Lancar Gunung Kidul. Perusahaan Bis Maju Lancar Utama berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 58, Cipari, Jawa Tengah, Indonesia, 53.262. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bis dari Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.